Ada klinik baru di Tendean. Langitnya zodiak. Dulu Virgo, sekarang Firaun. Ada lucunya. Kebakar. Nih, pada gelap semua. Duit dibayarin, sampai utang puasa dibayarin. Ngapain di sini, Mbak? Tumben amat di sono, jobnya kosong ya. Ada ilmunya. Vaksin, paru-paru itu tidak mungkin sampai putih semua. Orang Indonesia itu paling suka kerokan. Program baru Klinik Tendean buka mulai 27 September setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Saya Kak Rose. Hari ini kita akan sama-sama untuk grouping The Secret. Wow. Seperti biasa, Daniel di pojok sana menemani saya hari ini dan juga kebetulan ada Maria Vania juga. Halo. Halo, Vania. Kak Ros. Vania, kita hadirkan di sini karena kita pengen tahu kondisi terkini dari Tukul Arwana, begitu ya. Karena ada kabar, nih kabarnya bahwa Mas Tukul ini kemarin sore ya dilarikan ke rumah sakit dan kabar terbaru adalah karena adanya pecah pembuluh darah dan sedang dirawat di rumah sakit PON, begitu ya. Kita lihat dulu. Ada beberapa artis juga yang mengabarkan kondisi Mas Tukul dan juga memohon doanya, salah satunya dari Vega Darwanti begitu ya. Dan ada banyak doa juga dari teman-teman sesama artis semuanya, semoga Mas Tukul ini segera sembuh kembali, segera pulih begitu ya. Amin. Nah, terakhir ada keterangan dari penjaga rumahnya Mas Tukul begitu ya. Untuk menceritakan kronologinya seperti apa, jam berapa sebetulnya Mas Tukul itu jatuh sakit dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Kita lihat tayangannya berikut ini. Kalau kita lihat memang ini mendadak sekali ya, Vania ya. Kamu kapan terakhir ketemu sama Mas Aku Tukul? terakhir ketemu tuh 2 hari yang lalu, itu hari Selasa tepatnya kan. Dan kita syuting dari siang sampai ke sore, super sehat. Jadi benar-benar nggak ada tanda-tanda beliau sakit atau lemas. Pusing-pusing atau apa gitu Nggak ada sih, cuman emang aku baru ngeh. Jadi aku flashback beberapa kali syuting sebelumnya, ada 2 kali Mas Tukul tuh pernah minta ke manajernya, Kimon minta dong obat sakit kepala, itu 2 kali. Terus ya aku mungkin apa karena itu ya, jadi kayak ada gejala-gejalanya mungkin kayak pusing, sakit kepala. Ya dan sekarang tiba-tiba kemarin malam aku dengar kayak gitu sih shock banget sih. Karena kan sebelumnya super sehat gitu loh, baru 2 hari yang lalu banget. Ini Ya. waktu minta obat pusing itu jeda dalam rentang berapa? Seminggu atau 2 minggu terakhir? Jadi awal bulan ini pernah minta tuh aku dengar sekali. Itu yang aku dengar ya. Terus bulan lalu minta juga obat pusing kayak gitu. Aku mungkin mikirnya cuman pusing biasa doang gitu kan. Karena mungkin di studio kan juga dingin Iya, gitu ya. mungkin masuk kurang angin tidur gitu. apa gimana. Iya. Tapi Mas Tukul sering juga sih kayak tiduran gitu loh. Kita lagi break tidur, mungkin entah kurang tidur apa gimana aku nggak paham juga. Terakhir-terakhir ini, sebelum-sebelumnya pernah begitu juga kan? Iya ya, kayak beberapa kali syuting suka break, suka tidur gitu, sempetin waktu. Kan kamu sudah cukup lama ya bekerja sama dengan Mas Tukul Iya, gitu. lumayan Sebelum-sebelumnya sih. nggak pernah lihat Mas Tukul itu tiduran di sela-sela sebelum syuting? Jarang sih kalau yang aku dengar kayak minta obat sakit kepala itu baru-baru ini aja dalam 2 bulan terakhir ini Karo. Sebelumnya nggak pernah sih. Oke. Terus gimana? Kamu sudah ngecek atau bertanya ke pihak? Kalau untuk kayak Kondisinya jenguk seperti aku apa? belum, karena bener-bener dadakan banget gitu semuanya kayak. Dan aku kan dikabarin sama kayak produser juga ya, dimana kita harus break syuting. Kita udah ada jadwal syuting sekitar 20 itu break dulu karena yang paling penting kan kesehatan Mas Tukul Iya, kan, betul. itu nomor 1. Karena kita semua shock dimana Mas Tukul yang sehat ceria tiba-tiba sakit kayak Jadi gini. kamu taunya produser kasih tahu Iya, kapan iya. itu kemarin apa tadi? Kemarin pagi? malam. Kemarin malam Kemarin sudah malam. diberitahu. Iya. Padahal sebenarnya ada jadwal syuting lagi kapan? Minggu depan dan 1 bulan ke depan tuh udah full Oke, kita baiklah. sebenarnya. Nah, jadi ini untuk sementara ditunggu dulu sampai Iya. Mas Tukul sehat ya. Betul. Kayak gitu. Terus kalau kamu sendiri ya, ini kan deket banget emang ya. Fania kan karena kerja sering kerja Iya. bareng, bikin TikTok bareng juga. Aduh, masih inget aja. Jadi ya karena sehari-hari sering ketemu pasti tahu ya kondisinya seperti apa. Berikut kita lihat ini ada kompilasi seperti apa sih kebersamaan kerjasama antara Fania dan Mas Tukul Arwana. Kita lihat kompilasinya berikut ini. Mas Tukul tuh seperti apa sih ya? Mungkin ada kebiasaan terakhir-terakhir ini juga yang kamu ingat, Fania?
Kebiasaan. Yang orang lain mungkin nggak tahu ya gitu. Ya aku justru bingung gitu loh, aku nggak ngelihat ada tanda-tanda aneh sama sekali. Aku nggak ngelihat Mas Tukul tetap seperti biasanya tetap ceria, ceria, bercanda-bercanda. semangat. Makanya aku kaget banget, semua kaget banget. Seorang Mas Tukul yang biasanya jadi penyemangat gitu kan di lokasi syuting, tiba-tiba sakit kayak gini, jujur sedih sih. Oke. Kamu rencananya ke depan gimana Fania untuk tahu kondisinya Mas Tukul dan teman-teman mungkin? Udah pasti kan kita nggak bisa hubungin Mas Tukul kan, pengen nanya ke manajernya dulu sih, ini gimana, apakah udah bisa dijenguk atau belum. Karena ya pasti dari pihak keluarga pun shock gitu kan, kaget juga gitu Kak Ros. Ya terakhir kemarin bahkan ini kalau Fania bilang 2 hari yang lalu Mas Tukul masih kelihatan ceria gitu ya. Ini bahkan kemarin kalau kita lihat di sosial medianya, di Instagramnya juga masih berkegiatan seperti biasa ya. Bahkan masih juga posting foto mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya. Iya. Dan ini postingan ya ini dari Mas Tukul juga. Bener-bener masih sehat banget. Mudah-mudahan sih segera pulih ya Amin, Mas amin. Tukul ya. Jadi bisa beraktivitas juga, bisa kembali kita lihat Mas Tukul beracara bersama Ya, kamu. ngangenin soalnya Mas Tukul itu. Baik. Video yang terakhir mau dilihat. Oke, yang berikut. Oke, kita lihat. Dengan semangatnya itu mudah-mudahan segera pulih ya. Amin, minta bantuan doanya juga buat semuanya. Fania terima kasih banyak atas kehadiran Sama-sama, Kak Ros, informasinya ya. thank you. Dan berikut saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang dengan tamu kita kali ini ya. Setelah kemarin anak-anaknya sempat kebingungan karena kalau mencari bapaknya kok nggak dijawab WhatsApp-nya, udah lama nggak datang, 2 bulan nggak ketemu. Tapi alhamdulillah hari ini bapaknya datang sama istrinya, yaitu ada Kiwil dan Fenty. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kiwil, komedian berusia 49 tahun yang pernah menikah dengan Rohimah Ali pada 1998 dan dikaruniai 4 orang anak ini menikah lagi dengan Maggie Wulandari pada 2006 tanpa mengetahui Kiwil telah beristri namun bercerai dengan Maggie pada 10 Agustus 2020. Rohimah yang sempat berpikir menjadi istri satu-satunya ini mendapat kabar Kiwil menikah lagi dengan Fenty Vigianti, pengusaha asal Bandung. Namun ketika didatangi Rohimah, Fenty mengaku hanya bisnis bebek bersama. Setelah resmi bercerai dari Rohimah pada 10 Maret 2021, terungkap Kiwil menikah secara agama dengan Fenty pada 21 Oktober 2020. Ayah 6 anak ini dikabarkan jarang menemui anak-anaknya, tidak memberi nafkah, sampai Rizky Ananda, putra sulungnya harus kuliah sambil menjadi driver ojek online dan Rohimah menjual cincin untuk membuka usaha. Benarkah Fenty Vigianti melarang Kiwil ke rumah Rohimah untuk bertemu anak-anaknya karena takut Kiwil dan Rohimah rujuk? Dan apakah Fenty akan bertahan untuk menjadi istri satu-satunya Kiwil? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Kiwil duduk di sini ya. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku ingin mendengar apa reaksi yang terlintas cepat di benak Mas Kiwil ketika mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini. Kiwil ngakunya jago poligami, tapi pernikahan yang kemarin-kemarin malah ribut melulu. Apa yang terlintas cepat kalau ada omongan seperti itu? Bodoh amat lah. Bodoh amat. Kiwil tuh nggak bisa move on dari Maggie. Makanya nikah lagi sama Fenty itu untuk balas dendam. Terserah lah. Apa yang terlintas cepat di benak kamu kalau ada yang mengatakan Kiwil tuh sebenarnya masih berharap sama Rohimah untuk rujuk, tapi bukan karena cinta, tapi karena nggak ingin kehilangan orang yang mencintainya aja. Ya gimana nanti aja lah. Gimana nanti? Jadi ada niat nih? Nggak ada niat. Nggak ada niat ya. Oke. Ada usaha mungkin? Tidak ada usaha. Tidak ada. Kiwil kalau ngomong soal pernikahan udah paling benar, kebanyakan teori tapi minim realisasi. Nggak juga. Banyak realnya, cuma banyak lebih ke orang taunya negatifnya aja. Orang tahunya negatif. Mas Kiwil, apa yang terlintas cepat di benak Mas Kiwil kalau mendengar
perempuan yang dinikahin Siri sama Kiwil itu selalu dituduh pelakor. Padahal mah Mas Kiwilnya aja yang emang suka bohong, ngebohongin istrinya, Mbak Rohimah waktu itu. Prinsip saya nggak ada perempuan pelakor, nggak ada. Nggak ada, yang ada. Tapi yang pasti lakinya aja yang nggak konsekuen lah. Oke, jadi Mas Kiwil dong. Iya gue Oh iya. Tepuk tangan buat Mas Kiwil, silakan bergabung. Kita sudah bersama dengan istrinya Mas Kiwil yang sekarang satu-satunya. Halo Mbak Fenty. Halo, akhirnya ketemu langsung ya. Ini dari Bandung ya? Dari Bandung. Oke, kita mau ngobrol sekalian, mau klarifikasi juga ya. Ada artikel, dulu tidak ngaku, sekarang ungkap menikah dengan Fenty ya. Mas Kiwil kan sempat tuh ya menikah dari bulan Oktober, ada beritanya juga, tapi sempat dibantah sama Mas Kiwil. Kalau ditanya sama Mbak Fenty katanya disuruh Mas Kiwil untuk nggak ngomong-ngomong, nggak ngaku ya kan? Jangan apa saling lirik-lirikan. Enggak, bener. Jadi gini, waktu setelah menikah, jadi memang kita punya konsep gini. Yaitu? Jadi kalau selama Karos manggil saya Kiwil, maka saya tidak menikah. Karena yang menikah itu adalah Oh, jadi gitu. tidak bohong ya. Karena Hanya di sana- siasat aja. Enggak, Betul. tapi pasti ada alasan di balik itu. Ya Kenapa? karena memang pada dasarnya bilang begini, yang menikah itu bukan Kiwil, Iya, tahu. ya Tapi hanya kenapa- Wildan yang ingin sekali melepas image Kiwilnya. baik. Jadi supaya jangan sampai gue nggak mau nih istri gue nih terlibat lagi dengan Dengan ke dunia keartisannya Ah, Kiwil. begitu. Oke. Tapi sampai juga tidak mengakui itu kepada Mbak Rohimah. Waktu itu masih jadi istrinya Mas Wildan. ya Kenapa? karena intinya gini ya, sebenarnya hal itu sudah saya ungkapkan ya. Cuma karena memang waktunya kurang bagus ya, emosi mau nggak mau saya harus tutupi supaya jangan minimal jangan sampai terlalu di blow up banget gitu. Gue pengen meredam, tapi yang diredam siapa? semuanya, terutama pada pihak keluarga dulu gitu. Kenapa nggak ngomong sebelum nikah? Ya kan tahu sendiri nggak bakal disetujuin kalau nikah. Oh, oke, jadi melakukan dulu, ngomongnya belakangan ya. Iya. Waktu itu coba kita wawancara Mas Sama. Kiwil, bukan Mas Wildan Delta ya. tak. Oke, kita lihat. Nanti katanya enggak kok, nggak ada apa-apa. Aku sih deketnya cuman karena urusan soal bebek. Yang berikut ini. Bener tapi nggak nikah sama si Fenty Fikir? Enggak, bener nggak ya? Sebenarnya sudah punya rencana untuk menikahi Fenty, tapi karena rame dan responnya tuh kayaknya banyak hatersnya, akhirnya diurungkan dulu sambil pelan-pelan akan minta izin dulu sama Rohimah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Nggak ada, bener. Nggak ada rencana. Nggak ada. Tapi naksir. Apa ya? Naksir enggak lah. Cuman mengagumi. Mas Wildan, kenapa sih tahu bahwa ini pasti akan menimbulkan ya pertentangan gitu. Tapi kenapa? Apa perlunya seorang Kiwil, Wildan Delta itu menikah lagi? Jadi gini, ada sisi realnya gitu loh. Memang pada dasarnya itu saya lagi nyari bebek kan, bener. Jadi Enggak ada pertanyaannya kenapa penting untuk maksudnya nikah lagi itu sesuatu apa? yang bukan ini. Jadi intinya Fenty yang tahu. Kok ke Fenty yang tahu gimana sih? Jadi Nanti gini. kamu yang maksa dia nikah. Bagaimana? Udah dibicarakan dengan Rohimah Untuk ya, tentang perkawinan, dengan rumah tangga dengan Rohimah. Oke. Ini. Tapi endingnya ya seperti itu ya saya bilang silakan, nggak masalah buat saya. Enggak pertanyaannya Sesuatu- kenapa Mas Kiwil merasa perlu dalam kehidupan seorang Wildan Delta untuk menikah lagi, itu pertanyaannya. Satu, memang ada problema rumah tangga yang tidak pernah terselesaikan, gitu. Gue juga sebagai laki-laki pengen, ya, ayo baik aja, baik. Gitu. Tapi ya nggak ketemu. Oke, penyebabnya karena Ya, menurut Mas Kiwil gue penyebabnya Oke, enggak. nggak mau ngejudge siapa yang salah, tapi yang pasti intinya pertanyaannya adalah apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan Mas Kiwil atau Mas Wildan ini menikah lagi? sekarang ini Fenty sudah tahu alasannya kenapa dan kenapa saya menikahi Fenty. Dia juga belajar dan memang selama ini kenapa gue nggak pernah nongol lagi gitu. Dia belajar memahami tentang gue gitu loh. Oke. Dan ternyata apa yang ada di gue ya emang ada di Fenty dan apa di Fenty ada di gue gitu. Apa tuh? Satu konsep Yaitu hidup bahwa ya, bahwa dia tahu apa yang dilakukan sama suaminya untuk apa, bagaimana dan dia bikin gue tuh
ya udah gue suami gitu loh. Emang kalau sama yang lain nggak menganggap Mas Kiwil Itu gue nggak suami? mau ngejudge gitu loh. Ya. Intinya gue memberi Atau selama ini nggak pernah merasa dianggap sebagai suami? nggak juga. Tapi intinya apa yang gue inginkan selama ini ya Ada dia di Fenty. paham gitu loh. Dia paham. Paham. Dia gitu. paham. Oke, kenapa nggak diselesain aja yang dulu sebelum memulai yang baru? Sudah kan udah ending kan ketemu Iya, Kafka kan terus. nikah dulu baru ada yang gugat cerai itu pun nggak ngaku. Udah. Kan dulu kan pernah diomongin. Apa? Udah, waktu sama Maggie kan udah diomongin. Udah selesai. Oh, Selesai kan? jadi ini faktor Maksudnya, yang faktor yang diperhitungkan cuman Maggie, faktor Rohimah dipertimbangkan nggak? Sama semua. Oh. Kan intinya kan dua ketemu. Dua tuh siapa? Ini bertiga nih, Rohimah, Maggie, saya. Ayo silakan. Di rembuk yang baik, saya bagaimana? Nah semuanya sepakat, ya sudah gitu loh. Itu kan kalau Mbak Rohimah kan sesudah Mas Kiwil nikah sama Fenty. Iya, ini kan awalnya, gitu awalnya kenapa ini. Namun itu kan nggak selesai, malah rame lagi di TV, rame. Nah kan gue paling nggak demen tuh yang kayak gitu. Maksudnya kalau ya sudah ya udah. Jadi Mas Kiwil mencari pernikahan yang damai, begitu, yang tidak banyak sorotan. Nah maksud saya kayak gitu. Nah sekarang ini ya, sekarang ini pun semalam saya udah sempet ribut dengan Fenty tuh bilang nggak mau. Saya kesini pun saya bilang saya nggak mau. Jadi kenapa mau? Hah? Kenapa mau? Mengabulkan permintaan beliau. Oke. Apa Beliau ingin apa? ingin sekali pengen mengklarifikasi Oke, semua baik. biar ini semua selesai. Oke, Fenty mau menjelaskan apa sebetulnya? Apa ya Pak ya? Apa yang mau diluruskan? Pokoknya mengenai semua yang ada di luar itu nggak sama, itu aja. Ini mau ada ujian cinta atau mau ada? Oke, kita buka kartu satu, silakan. Ini mungkin di sini ada yang bisa diluruskan dari sini. Silakan, Fenty dulu silakan buka. Pertanyaan ke Mas Kiwil. Dibaca nih. Kalau kamu kalau anak-anak kamu nggak bisa menerima aku dan anak-anak aku, apa yang akan Papa lakukan? Gimana Pak? Mengalir aja seperti biasa, menjalani hidup. Toh yang namanya kedepannya kita nggak tahu. Mudah-mudahan mereka juga paham dan mengerti, itu aja. Paling memberi pengertian aja, Pak. Oke, kita lihat tayangan dulu untuk menuju ke situ. Pengantarnya, silakan diputar. Jadi saya nggak pernah lagi telepon-telepon beliau. Jadi yang bikin kesel apa? Yang bikin kesel ya anak saya kan kalau nelfon kan selalu katanya nggak pernah diangkat. Udah 2 bulan ini, dari bulan Juli sampai bulan Agustus akhir ini. Si kakak orangnya lebay kan, beda dengan si abang. Kalau Kakaknya abang berarti orangnya adiknya. pendiam, agak pendiam gitu. Kalau si abang sama adiknya juga si Awil gitu. Kalau si kakak orangnya lebay. Lebaynya gimana? Ya aku benci nih, pokoknya didramatisir banget deh gitu. Aku nggak minta uang, ayo pulang, aku minta ayo tuh peluk aku gini gitu. Jadi kan saya seorang ibu Ikut merasa sedih. ikut merasakan gimana gitu. Nah ditambah lagi dia juga coba nelfon berkali-kali dari ngubungin dari bahasa halus, setengah halus sampai akhirnya dia ngubungin anak tirinya si Bang Kiwil. Yang dari istri baru. Yang dari sana, anak tiri kan disebutnya. Memang anak tiri ya. Barulah dia ngomong agak kasar, si anak tiri ini tidak membalas, tapi ayahnya yang membalas. Ayahnya balasannya gimana? Bilang apa Bang? Abang tolong jaga ucapan. Oke. Ada lagi ini pernyataan anak pertamanya Mas Kiwil ketika susah dihubungi Mas Kiwil. Dan inilah harapannya. Kita lihat harapannya Nanda. Yang berikut. Ada pada saat keadaan seperti itu, pengen bareng-bareng lagi. Walaupun cuma sebentar, walaupun cuma semenit atau 2 menit, pengen banget peluk adik, ayah bareng-bareng. Walaupun barangkali ayah datang nggak bawa uang. Nggak masalah. Yang penting ayah bisa datang ke rumah bisa sehat. Ayah datang ke rumah dengan keadaan senang, ketemu anak-anaknya. Itu udah bikin Nanda, adik-adik tuh merasa tenang. Mas Kiwil
Kiwil kan ini yang lagi rame adalah 2 bulan Mas Kiwil tuh nggak ketemu anak dan anak-anak mengaku susah menghubungi dengan Mas Kiwil. Kalau melihat tadi gitu, Mas Kiwil tuh sebenarnya pengen ngomong apa sih Kak? Terutama ke Nanda. Yang pasti selama beberapa bulan ini memang saya jauh dari media, terutama media sosial. Saya udah sepakat sama ini, saya nggak mau diganggu. Termasuk sama anak-anak? Sama anak-anak, berita apa, berita ini, berita Walaupun itu. anak-anak yang mau WhatsApp, Iya. yang meminta perhatian bapaknya, tidak mau diganggu? Tidak. Sampai berapa, seminggu yang lalu ya, abang saya datang, Oke. nyusul. Iya. Malam 2 hari baru ketemu saya. Beliau cerita semua tentang anak, gimana ini. Saya nggak mau proses bagaimana itu. Tapi sekarang saya mau hasilnya sekarang apa. Apa? Yang saya dapat mereka lebih kuat. Lebih mandiri. Tidak tergantung kepada bapaknya. Saya salah kemarin mendidik dia itu dengan manja. Apa-apa dengan apa yang dia mau ada. Ini mau ada, ini ada. Sekarang saya merasakan bahwa saya telepon Anda. Mengajarkan dia bagaimana, ayo. Sekarang kamu sudah tahu, sekarang jauh dari ayah, bukan berarti ayahmu jauh. Tapi minimal jauhnya saya itu melatih mereka. Apakah untuk melatih disiplin dan mandiri itu harus dengan ketidakadanya sosok ayah di Ya. dalam tengah mereka? Saya belajar. Even untuk menjawab pertanyaan atau say hi atau bertanya apa kabar. Saya bilang, abang, kau berapa bulan dengan ayah? 2, 3. Saya pernah ditinggal sama bapak saya, ya, itu sekitar 1 tahun. Disitulah saya menandakan bahwa, ingat bang, ya, ayah kamu ini nggak sampai ke luar negeri, nggak sampai nih, dan tahu kamu. Sebenarnya media semuanya tahu, udah semuanya. Cuma saya nggak mau memanjakan lagi nih, ya, karena saya kan orangnya juga rutin, dekat dengan anak, perhatian dengan anak, semuanya. Cuma ya saya bilang, oh mungkin saya salah. Nah saya punya konsep, yalah, jauhin media. Apa saya nggak ini, supaya mereka juga ngerti bahwa jangan mana itu. Ini hidup, ayo berpikir positif tentang sesuatu hal yang kamu anggap itu nggak baik. Gitu. Oke. Nah sekarang alhamdulillah, ayah yang penting aku sehat. Oke. Yang penting ayah ini. Saya pikir bahasa itulah yang penting. Oke. Karena kenapa mendoakan orang tua sehat itu lebih baik daripada berpikir tentang yang nggak baik-baik. Oke. Coba kita tanya, apakah anaknya mengerti tentang itu? Assalamualaikum. Iya, saya. Sehat, Abang. Juga kangen, Bang, ya. Seorang anak kehilangan sosok orang tuanya itu adalah hal yang menyedihkan. Tapi hidup dan mati itu sebenarnya adalah sesuatu yang niscaya. Tapi lebih menyedihkan lagi apabila kehilangan orang tua, padahal orang tuanya masih ada di dunia ini. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di rumah.